Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Feptilia dengan NIM 62202016 akan bercerita tentang sejarah peradaban Islam Kerajaan Safawiyah di Persia. Dosen pengampu mata kuliah ini ialah Bapak Dr. Abu Hanifah, Magister Hukum. Berdirinya Kerajaan Safawiyah. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi ad-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Corak keagamaan kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, Kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa ini. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa. Karena dengan berkuasa, mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini. Karena itu, lama-kelamaan, murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Sistem pemerintahan. Dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pemimpin tarekat yang dipimpinnya diambil oleh putranya. Tarekat Safawi perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Fanatisme terhadap tarekat ini menentang sikap orang yang tidak mengikuti faham mereka. Memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 Masehi, Safawi mulai terlibat konflik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Persia. Misalnya konflik dengan Karakoyunlu yang menyebabkan ia diusir dan diasingkan di Diyarbakir. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar. Pada tahun 1501 Masehi, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Karakoyunlu dengan menaklukkan Tabriz, pusat kekuasaan Karakoyunlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian, kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Isna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Pemimpin kerajaan Safawiyah. Yang pertama Ismail I atau bernama asli Abul Muzaffar Ismail bin Haidar As-Safawi. Yang kedua Tasmab I atau Abul Muzaffar Abul Fat Sultan Shah Tasmab. Yang ketiga ialah Ismail II. Selanjutnya Muhammad I, Abbas I, Safi atau Sam Mirza, Abbas II, Sulaiman I, Sultan Husain. Dan pada tahun 1721 sampai 1728 Masehi, kerajaan Safawi ditaklukkan dan Iran dikuasai oleh dinasti Hotak hingga restorasi kerajaan Safawi dengan bantuan Jenderal Nader Shah.
Tasmab II dan Abbas III. Masa kemajuan kerajaan Safawiyah. Pada saat Ismail I berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, wilayah kekuasaan kerajaan semakin meluas. Keberhasilannya ialah menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Karakorum Yunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yazd pada tahun 1504 Masehi, Diyarbakar pada tahun 1500 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Ambisi politik mendorong Ismail I untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Turki Utsmani. Namun karena Turki Utsmani merupakan dinasti yang sangat kuat, akhirnya Ismail I mengalami kekalahan. Kekalahan itu meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail I. Keadaan saat itu menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawiyah. Sepeninggal Ismail I, kekuasaan kerajaan Safawiyah dilanjutkan oleh Tasmab I, lalu dilanjutkan oleh Ismail II dan Muhammad Khubanda. Namun pada pemerintahan ketiga sultan tersebut, kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya Abbas I naik tahta. Pada masa Abbas I, kerajaan Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas kerajaan Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Circassia yang ada sejak pemerintahan Tasmab I. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Setelah dinasti Safawiyah menjadi kuat kembali, Abbas I mulai melakukan ekspansi dan merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang telah hilang. Abbas I juga melakukan penyerangan kepada Turki Utsmani. Pada saat itu, Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II. Abbas I menyerang Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan wilayah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Abbas I juga menguasai kota Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis pada tahun 1605 Masehi. Pada tahun 1622 Masehi, Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas. Pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh kerajaan ini. Bidang pendidikan. Pada dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Baha ad-Din al-Amili, generalis ilmu pengetahuan, Sadri ad-Din Ash-Shirazi, seorang filsuf, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damat, seorang filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Para penguasa dinasti mengubah Isfahan
ibu kota dinasti, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Shihil Satun. Kota Isfahan semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Pada bidang seni, terlihat dari arsitektur bangunan-bangunannya, yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah dan Masjid Syekh Lutfiullah. Unsur seni lainnya terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini. Masa kemunduran Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran. Demikianlah cerita tentang Kerajaan Safawiyah di Persia. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.